mengetahui agroekosistem tersebut, maka perlu dilakukan pengamatan seperti pengamatan aspek tanah, seperti pengamatan aspek fisika tanah, aspek biologi tanah, dan aspek kimia tanah. Adapun hasil pengamatan adalah sebagai berikut. Kegiatan pengamatan dilakukan di Desa Kandang Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Berada pada ketinggian 118 sampai 934 mdpl dengan suhu rata-rata 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dan memiliki curah hujan rata-rata per tahun 248,5 mm. Tanah pada lahan pengamatan berjenis tanah potsolik. Penggunaan lahannya adalah agroekosistem sawah atau lahan monokultur dan agroekosistem kebun atau lahan polikultur. Komoditas pertanian utama adalah padi, kelapa, dan kakao. Biodiversitas pada lahan monokultur adalah padi, sedangkan pada lahan polikultur adalah kakao, kelapa, dan durian. Tekstur tanah pada lahan monokultur adalah lempung berliat, sedangkan pada lahan polikultur adalah lempung berpasir. Konsistensi tanah pada lahan monokultur adalah kering, keras, lembab, teguh atau kokoh, basah, agak lekat, dan agak plastis. Sedangkan pada lahan polikultur adalah kering, agak keras, lembab, teguh atau kokoh, basah, agak lekat, dan agak plastis. Berat isi tanah pada lahan monokultur lebih besar daripada lahan polikultur karena struktur tanah pada lahan monokultur lebih mantap daripada lahan polikultur. Pada lahan monokultur tidak ditemukan seresah maupun understory, sedangkan pada lahan polikultur ditemukan seresah dengan ketebalan 2 hingga 3 cm. Dan juga ditemukan understory seperti Oplismenus hirtellus. Kandungan bahan organik tanah ditunjukkan oleh warna tanah, di mana semakin gelap warna tanah, semakin banyak kandungan bahan organiknya. Warna tanah pada lahan monokultur adalah coklat kemerahan, sedangkan pada lahan polikultur adalah gelap kehitaman. Sehingga bahan organik pada lahan polikultur lebih banyak daripada lahan monokultur. Pada lahan monokultur tidak ditemukan cacing maupun kascing, sedangkan pada lahan polikultur ditemukan 2 ekor cacing dan sedikit kascing. Cacing tanah berperan dalam menggemburkan tanah, sehingga tanah pada lahan polikultur lebih gembur daripada tanah pada lahan monokultur. Pengamatan mikroba dilakukan dengan cara denaturasi. Berdasarkan hasil pengamatan, mikroba pada lahan monokultur lebih sedikit daripada lahan polikultur. Tutupan lahan pada lahan monokultur hanya tanaman utama, yaitu padi. Sedangkan pada lahan polikultur adalah kakao, kelapa, durian, dan Oplismenus hirtellus. Pengamatan aspek kimia tanah dilakukan dengan mengamati gejala defisiensi unsur hara atau kekurangan unsur hara pada tanaman. Pada lahan monokultur maupun polikultur terdapat tanaman yang memiliki gejala defisiensi unsur hara, yaitu gejala defisiensi unsur hara nitrogen yang ditandai dengan berubahnya warna daun menjadi kekuningan dan layu atau disebut dengan klorosis. Berdasarkan pengamatan fisika, biologi, dan kimia tanah yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa agroekosistem sawah atau lahan monokultur dan agroekosistem kebun atau lahan polikultur termasuk ke dalam agroekosistem yang sehat. Namun, agroekosistem kebun atau lahan polikultur lebih sehat daripada agroekosistem sawah atau lahan monokultur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next time.